Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mata kuliah Pancasila dengan pembahasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahasiswi STDI Imam Syafi'i yang kami banggakan, sebagai seorang warga negara yang cinta terhadap tanah air, semestinya kita wajib mengetahui dan mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun dengan sederhana. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai NKRI. Pada kesempatan yang lalu, kita telah mengenal dua bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Namun di dunia ini tidak hanya dua bentuk negara. Ada banyak bentuk negara, di antaranya negara dominion, negara uni, negara protektorat, dan sebagainya. Namun bentuk negara yang dipakai oleh Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik. Bentuk ini tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 1 ayat ke-1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri adalah negara kesatuan. Hal ini jelas diketahui dari rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut Noto Nagoro, seorang ahli tata negara menyatakan bahwa negara kesatuan bukan terbentuk secara organis dari individu-individu sebagaimana yang diajarkan oleh Hobbes dan pemikir individualis lainnya, melainkan negara terbentuk atas dasar kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Seperti yang pernah kita tahu bahwa negara adalah organisasi dari kelompok-kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok manusia tersebut. Republik berasal dari kata res dan publica, yang artinya pola kenegaraan yang mengutamakan kepentingan umum. Hakikat negara persatuan bahwa negara adalah masyarakat itu sendiri. Negara kesatuan bukan dimaksudkan suatu kesatuan dari negara bagian atau federasi, melainkan kesatuan dalam arti keseluruhan unsur-unsur negara yang bersifat fundamental. Negara kesatuan juga bukan suatu kesatuan individu-individu yang diajarkan paham individualis liberalisme. Sebab menurut paham negara kesatuan bahwa manusia adalah individu sekaligus makhluk sosial. Bangsa dan negara Indonesia terdiri dari berbagai macam unsur yang membentuk, yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan, dan agama, yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu, menurut ahli tata negara, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kesatuan, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu negara, satu pemerintahan, satu tertib hukum nasional, satu bahasa, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi seperti negara serikat. Terdapat beberapa unsur yang membentuk nasionalisme bangsa Indonesia. Di antaranya pertama, kesatuan sejarah. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah
yaitu sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, dan kemudian lalu datang penjajah dan tercetus Sumpah Pemuda tahun 1928 yang akhirnya memproklamasikan sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, unsur kedua adalah kesatuan nasib, yaitu bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan nasib, satu penderitaan penjajahan selama 3,5 abad dan memperjuangkan demi kemerdekaan secara bersama yang akhirnya mendapatkan kegembiraan bersama tentang kemerdekaan. Unsur yang ketiga adanya kesatuan kebudayaan. Walaupun bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, namun seluruhnya itu merupakan satu kebudayaan, yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Jadi kebudayaan nasional Indonesia tumbuh dan berkembang di atas akar-akar kebudayaan daerah yang menyusunnya. Unsur yang keempat adanya kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia hidup dari mencari penghidupan dalam wilayah Indonesia, yaitu tumpah darah Indonesia. Yang kelima, kesatuan asas kerohanian. Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup, dan kesamaan filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, yaitu pandangan hidup Pancasila. Pembahasan selanjutnya mengenai hubungan antara individu dan masyarakat dengan negara. Yang pertama, hubungan antara individu dengan negara, yaitu individu hendaknya menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sehingga negara akan menjamin dan melindungi hak serta kepentingan individu warga negara tersebut. Yang kedua, hubungan antara masyarakat dengan negara. Masyarakat hendaknya mengikuti aturan yang dibuat oleh negara, sehingga negara akan bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Negara tidak boleh memihak pada satu golongan tertentu, namun berpihak pada kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia. Sehingga hubungan antara individu dengan negara, serta hubungan antara masyarakat dengan negara adalah hubungan saling ketergantungan dan saling memberi. Selanjutnya, kedudukan NKRI. Yang pertama, NKRI sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan sifat yang khas kepada negara kebangsaan Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara. Demikian juga bukan merupakan negara agama, yaitu negara yang berdasarkan atas agama tertentu. Negara kebangsaan Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan dengan segala hak dan kewajibannya. Negara tidak memaksakan agama tertentu kepada setiap warga negara. Dengan kata lain, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, NKRI sebagai negara berkemanusiaan yang adil dan beradab. Maka, negara melindungi seluruh warga negara dan negara berkewajiban untuk mengangkat harkat serta martabat warga negara Indonesia. Yang ketiga, NKRI sebagai negara berpersatuan. Maka, negara mengarahkan persatuan dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Namun, bukan dalam arti semua unsur negara melarutkan diri hanya menjadi satu warna dalam negara. Dibuktikan dengan adanya berbagai macam partai politik. Yang keempat, NKRI sebagai negara berkerakyatan. Maka, kebijakan negara harus berorientasi pada rakyat, karena hakikat negara adalah rakyat. Kedudukan NKRI yang kelima,
sebagai negara berkeadilan sosial, maka negara berkewajiban untuk mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia. Di pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui ada beberapa tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keutuhan NKRI yang telah dibangun oleh para pendahulu bangsa dengan tetesan darah dan air mata tidak boleh disia-siakan. Segenap rakyat Indonesia harus mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan bangsa Indonesia. Indonesia tidak boleh terkoyak, tercerai-berai, terprovokasi, saling menghasut, dan berkonflik satu sama lain. Maka dari itu, apa upaya kita sebagai rakyat Indonesia, terutama sebagai diri sendiri, sebagai mahasiswa, sebagai anak dalam satu keluarga, berpartisipasi untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silahkan Antuna tuangkan ide Antuna, usulan Antuna untuk menjaga keutuhan NKRI dalam tulisan yang dikumpulkan di e-learning. Barakallahu fikun. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.